Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Andriani dengan NIM 202301108107. Jadi di sini saya akan membahas mengenai teori perkembangan kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah proses bagaimana seseorang membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya. Anak bukan hanya menerima informasi pasif, tapi mereka aktif dalam mencari, memahami, dan membangun pengetahuan sendiri. Dengan kata lain, anak belajar dengan melakukan, bukan hanya mendengar. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap utama, yang masing-masing memiliki ciri khas dan cara berpikir yang berbeda. Yang pertama, tahap sensorimotor, 0-2 tahun. Pada tahap ini, bayi mulai belajar melalui indera dan gerakan tubuhnya. Mereka mengenai dunia lewat sentuhan, pandangan, rasa, dan suara. Contohnya, ketika bayi mengguncang mainan dan mendengar suara, ia mulai memahami hubungan sebab akibat bahwa tindakan bisa menghasilkan sesuatu. Ciri penting pada tahap ini adalah munculnya permanensi objek, yaitu kemampuan anak untuk memahami bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat. Misalnya ketika bola jatuh di balik sofa, bayi yang sudah mencapai tahap ini tahu bahwa bolanya masih ada di sana walaupun tidak terlihat. Terus tahap kedua, praoperasional 2-7 tahun. Di tahap ini, anak mulai berpikir simbolik. Mereka bisa menggunakan kata gambar dan benda untuk mewakili sesuatu. Misalnya, sendok bisa menjadi pedang dalam permainan imajinasi. Namun, pola pikir anak pada usia ini masih egosentris. Artinya, mereka sulit memahami sudut pandang orang lain. Bagi anak, semua orang melihat dunia seperti mereka lihat. Selain itu, mereka belum bisa berpikir secara logis dan sering kali terjebak pada hal-hal yang tampak saja, bukan pada penalaran yang mendalam. Terus yang ketiga, tahap operasional konkret, 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai berpikir logis tetapi masih terbatas pada hal-hal yang konkret atau nyata. Mereka sudah bisa memahami konsep, sebab akibat, klasifikasi, dan konservasi, yaitu pemahaman bahwa jumlah benda tidak berubah meskipun bentuk atau wadahnya berbeda. Contohnya ketika 2 gelas berisi air dengan jumlah sama, lalu air dari salah satu gelas dituangkan ke gelas tinggi, anak di tahap ini akan tahu bahwa jumlah airnya tetap sama, hanya bentuknya yang berubah. Anak juga mulai bisa memahami sudut pandang lain dan kemampuan berpikir kritis mulai berkembang pesat. Terus yang keempat, tahap operasional formal, 11 tahun ke atas. Di tahap terakhir ini, anak mulai bisa berpikir abstrak dan hipotesis. Mereka mampu memecahkan masalah yang tidak hanya konkret, tetapi juga berdasarkan ide atau teori. Anak mulai bertanya mengapa dan bagaimana jika, serta berpikir secara sistematis dan logis seperti orang dewasa. Misalnya ketika menghadapi masalah matematika atau sosial, mereka bisa mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan memilih solusi terbaik berdasarkan penalaran. Piaget juga menekankan bahwa perkembangan kognitif tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses bertahap yang dipengaruhi oleh 2 hal penting, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah ketika anak memasukkan pengalaman baru ke dalam pengetahuan yang sudah mereka miliki. Akomodasi terjadi ketika anak harus menyesuaikan atau mengubah pengetahuan lama agar sesuai dengan pengalaman baru. Kedua proses ini berjalan terus-menerus dan membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.
Teori Piaget ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena mengingatkan kita bahwa setiap anak berpikir dengan cara yang berbeda sesuai tahap perkembangannya. Guru dan orang tua perlu menyesuaikan cara mengajar agar sesuai dengan kemampuan berpikir anak. Misalnya, anak usia SD lebih mudah belajar dengan benda konkret dan pengalaman langsung. Sementara remaja bisa diajak berdiskusi tentang ide atau konsep abstrak. Sekian penjelasan saya tentang teori perkembangan kognitif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.